Sebentar, ada sedikit kendala untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Untuk PPT belum ya? Iya, sebentar ada muat. Apakah sudah terlihat? Belum. Apakah sudah terlihat? Masih on progress ya, masih loading. Jadi maaf pada Kasmata karena tadi ada kendala sedikit untuk share screen-nya. Nah, uh, kita ini mau menjelaskan tentang akuntansi keuangan menengah satu ya, akuntansi keuangan menengah dua ya Salsa. Ya, kita tuh juga nanti bakal bahas yang di chapter 15-nya ini, yang judulnya itu dari equity gitu. Nah, kita ini dari kelompok satu. Nah, nanti pembukaannya bakal dibuka oleh Salsabila Rizkika. Nah, kepada Salsabila, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya,
Baik, sebelumnya eh, saya ingin mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, yaitu eh, kelompok pertama dalam akuntansi keuangan menengah 2. Jadi di sini kami akan membahas chapter 15 ya, tentang equity atau ekuitas. Sebelumnya kami sangat ingin berterima kasih kepada uh, Bapak Sparta, Bapak Dr. Sparta SEAKMSCA sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Next slide. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan nama dari anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Salsabila Restika Resti, biasa dipanggil Salsa, dengan NIM 202212111033. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan partner anggota kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Sarah Najwa Amira. Yang biasa dipanggil dengan Sarah, bisa dipanggil juga dengan Najwa. Nah, untuk NIM saya itu di 2022 Saya dan Salsabila ini sekelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Terima kasih. baik, terima kasih Sarah. Bisa di next ya. Jadi di chapter 15 akuntansi keuangan menengah 2 ya. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu mohon maaf jaringan saya agak bermasalah ya. Maaf, tadi jaringannya agak terputus, jadi tadi otomatis keluar dari Zoom. Nah, ini maaf tadi share screen-nya juga terputus. Saya bakal share screen lagi.
Sorry. Baik, tujuan pembelajaran dari chapter ini yaitu yang pertama, membahas karakteristik organisasi berbentuk perseroan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi komponen utama ekuitas. Yang ketiga, menjelaskan prosedur akuntansi penerbitan saham. Yang keempat, menjelaskan akuntansi saham treasury. Yang kelima, menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen. Yang keenam, menjelaskan kebijakan dalam pembagian dividen. Yang ketujuh, mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen. Yang kedelapan, menjelaskan akuntansi dividen saham kecil dan besar dan pemecahan saham. Yang kesembilan, menunjukkan cara menyajikan dan menganalisis ekuitas. Next. Nah, ekuitas sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bentuk perseroan. Yang kedua, ada ekuitas. Yang ketiga, saham preferen. Yang keempat, kebijakan dividen. Dan yang terakhir, penyajian dan analisis. Nanti di bentuk perseroan, kita akan membahas tentang UU perseroan, lalu membahas tentang sistem saham, beragam hak kepemilikan, lalu di ekuitas akan membahas penerbitan saham sama reakuisisi saham. Lalu di saham preferen ada fitur, akuntansi dan pelaporan saham preferen. Di kebijakan dividen itu ada kondisi keuangan dan pembagian dividen, lalu ada jenis-jenis saham, pemecahan masalah, pengungkapan restriksi. Dan yang terakhir di penyajian dan analisis akan membahas tentang penyajian serta analisisnya. Next. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang organisasi berbentuk perseroan. Jadi sebenarnya ada 3 bentuk organisasi perusahaan yang utama. Yang pertama ada perseroan, persekutuan, dan perseorangan. Nah, karakteristik khusus untuk bentuk perseroan itu ada 3, yaitu pengaruh UU perseroan, penggunaan sistem saham, sama pengembangan berbagai bentuk hak kepemilikan. Next. UU perseroan itu harus menyerahkan akte pendirian kepada lembaga pemerintah yang terkait di tempat pendiriannya. Misal kayak General Motors didirikan di Delaware, lalu US Steel itu didirikan di New Jersey. Nah, akuntansi ekuitas mengikuti ketentuan UU perseroan di setiap negara. Next. Lalu ada sistem sahamnya. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak berikut. Yang pertama, untuk mengambil bagian secara proporsional terhadap laba dan rugi. Yang kedua, untuk ambil bagian secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk ambil bagian secara proporsional terhadap aset ketika likuidasi. Dan yang terakhir, untuk ambil bagian secara proporsional dalam setiap penerbitan saham dalam kelas yang sama atau primitive right. Lalu ada beragam hak kepemilikan. Jadi saham biasa merupakan hak residual perseorangan, penanggung akhir resiko kerugian, penerima manfaat atas keberhasilan, dan tidak ada garansi perolehan dividen dan aset ketika pembubaran. Nah, saham preferen ini dibuat dengan kontrak. Jadi ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu sebagai ganti hak atau keistimewaan lainnya, biasanya preferensinya itu di dividen. Nah, di sini ada bagan. Jadi modal kontribusi atau perseroan itu terdiri dari saham biasa sama saham preferen. Di sini juga ada yang namanya saham premium. Ini 2 sumber utama ekuitas, itu masuknya ke laba ditahan. Itu bisa dikurangi saham treasury.
Jadi aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Next. Penerbitan saham, yaitu prosesnya saham diotorisasi, saham dijual, baru saham diterbitkan. Nah, namun ada beberapa masalah akuntansi nih. Yang pertama ada saham dengan nominal, yang kedua saham tanpa nominal, yang ketiga saham diterbitkan bersama dengan sekuritas lainnya, yang keempat saham diterbitkan dalam transaksi non-kas, dan yang terakhir biaya penerbitan saham. Lalu kita yang bahas dulu. Yang pertama ada saham dengan nominal. Jadi nominal saham yang rendah itu membantu perusahaan menghindari kewajiban kontijen. Perusahaan penyelenggaraan akun untuk saham preferen atau saham biasa atau agio saham atau saham premium ya. Lalu saham tanpa nominal, alasan penerbitannya itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari kewajiban kontijen. Yang kedua, menghindari kerancuan atas pencatatan nilai nominal versus nilai pasar wajar. Namun kelemahan utamanya saham tanpa nominal ini tuh adalah beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi terhadap penerbitannya. Jadi dia punya pajak gitu. Selain itu, di beberapa negara total harga penerbitan dari saham tanpa nominal itu dipandang sebagai modal legal, sehingga menurunkan fleksibilitas dividen itu sendiri. Next. Ini ada contoh ya, ilustrasi. Misalnya Video Electronics Corporation didirikan dengan 10.000 saham biasa diotorisasi tanpa nominal. Jadi ini saham tanpa nominal. Jika Video Elektronik menerbitkan 500 saham dengan tunai pada harga $10 per saham, perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu ada di kas, di debit sebesar 5.000, itu dari 500 dikali sama $10. Lalu di kreditnya ada share capital ordinary atau saham biasa ya, sebesar 5.000 juga. Next. Ini ada ilustrasi juga lagi, beberapa negara mewajibkan saham tanpa nominal. Ini tanpa nominal ya sahamnya, itu memiliki nilai ditetapkan. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai ditetapkannya $5 pada harga $15 per saham dengan tunai, maka perusahaan akan membuat jurnal. Nah, jurnalnya itu ada di kas, di debit ya, sebesar 15.000, itu dari 1.000 dikali 15, lalu share capital ordinary sebesar 5.000, itu dari 1.000 dikali 5, lalu sisanya yaitu 10.000, itu ada di share premium, di kredit. Next. Saham diterbitkan bersama sekuritas lain. Nah, dua metode alokasi penerimaan hasil penerbitan itu ada dua, metode proporsional sama inkremental. Ini kita bahas yang proporsional dulu. Itu adalah jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia. Maka lamsam yang diterima dialokasikan antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Next. Nah, yang metode yang kedua itu adalah metode inkremental. Jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas itu digunakan sebagai dasar untuk kelompok-kelompok yang telah diketahui, dan sisa dari nilai lamsam dialokasikan ke kelompok di mana nilai pasar tidak diketahui. Next. Nah, di sini ada contoh juga. Bravonet Corporation itu menerbitkan 300 saham biasa nominal sebesar $10 per lembar dan 100 saham preferen nominal sebesar $50 per lembar pada harga lamsam. Itu di $13.500. Nah, saham biasa mempunyai harga pasar atau market value-nya itu $20 per saham, dan saham preferennya mempunyai harga pasar atau market value-nya $90 per saham. Jadi caranya
kita tahu lembar dan harga pasarnya. Di saham biasa lembarnya kan 300 kan. Lalu dikali sama harga pasarnya, yaitu $20. Jadi ditotalin 300 dikali 20 sama dengan 6.000. Lalu di saham preferen kita di situ punya 100 lembar dikali sama $90 harga pasarnya. Jadi 100 dikali 90 sama dengan 9.000. Jadi totalnya 6.000 ditambah sama 9.000 yaitu 15.000. Nah, itu adalah harga pasar. Anggap aja harga pasarnya 15.000 itu adalah 100%. Jadi untuk buat persentasenya berarti 6.000 dibagi sama 15.000 yaitu dapat 40%. Sama 9.000 juga dibagi sama 15.000 itu dapat 60%. Lalu kita alokasikan. Nah, harga penerbitannya kan tadi 13.500, baik saham preferen sama saham biasa kan, harga lamsamnya. Lalu persen alokasinya kan 40% untuk saham biasa sama preferen 60%. Jadi totalnya adalah 13.500 dikali sama 40%. Totalnya 5.400 itu untuk saham biasa. Lalu saham preferen itu 13.500 dikali 60% sama dengan 8.100. Itu memakai metode proporsional. Next. Nah, bagaimana jurnalnya pakai metode proporsional ini? Jadi yang pertama adalah kita debitin dulu cash-nya itu sebesar 13.500 ya dari harga lamsamnya itu. Lalu di kredit yang pertama ada share capital preferen itu sebesar 5.000. Itu dari 100 dikali sama 1 lembar dikali sama nominalnya kan 50. Lalu share premium preferennya di yang tadi di back nah yang tadi kan di back ya. Nah, tadi kan 5.400. Next. Nah, stop. Nah, 5.400 itu dikurang sama 13.500 kan dikurang sama 5.000 gitu. Jadi sisanya 3.100. Lalu share capital ordinary itu dari 300 dikali sama 10. Lalu share premium ordinary-nya jadi sebesar 2.400. Lalu di sini ada divariasiin juga, Revionnet Corporation menerbitkan 300 saham biasa nominal $10 per lembar dan 100 saham preferen nominal $50 per lembar pada harga lamsamnya $13.500. Saham biasa mempunyai harga pasar $20 per saham, namun saham preferen itu tidak diketahui. Jadi saham biasanya itu tadi kan 300 lembar ya, dikali sama $20 itu sama dengan 6.000. Preference share-nya atau saham preference itu 100 lembar dikali sama kita nggak tahu market value-nya berapa. Jadi kita stripin. Nah, fair market value-nya berarti kan cuma 6.000 yang di ordinary share. Lalu di allocation pertama issue price-nya kan 13.500. Dari di ordinary-nya itu udah nggak ada. Jadi di preference-nya, saham preference-nya kita kurangin. Jadi 13.500 dikurang sama 6.000. Jadi 7.500. Untuk ordinary-nya langsung 6.000. Gitu. Itu namanya incremental method. Next. Nah, lalu jurnalnya yaitu cash sebesar 13.500. Share capital preference-nya 5.000. Share premium preference-nya 2.500. Share capital ordinary-nya sebesar 3.000 ya dari 300 kali 10. Dan
share premium ordinary-nya sebesar 3.000, itu dari 6.000 dikurang sama 3.000-nya, jadi sisa 3.000. Next. Nah, ini saham diterbitkan dalam transaksi non-cash. Itu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk barang dan jasa selain kas pada yang pertama harga pasar barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, jika harga pasar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, maka gunakan harga pasar saham yang diterbitkan. Next. Ini ada ilustrasi lagi. Serangkaian transaksi berikut ini mencontohkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 saham biasa. Nah, dengan nominal $10 per saham oleh Marlowe Company untuk memperoleh paten dalam berbagai keadaan. Lalu yang pertama, Marlowe tidak dapat menentukan harga pasar paten, tetapi dia mengetahui nih bahwa harga pasar saham adalah 140.000. Jadi jurnalnya adalah yang pertama kita tulis di debit itu paten sebesar 140.000 karena dia taunya 140.000. Lalu di kreditnya itu adalah share capital ordinary ya atau biasa itu sebesar 100.000, dan kita udah tahu nih 140.000 dikurang sama 100.000 itu 40.000, itu masuknya ke share premium itu di saham biasa atau ordinary dikreditkan. Next. Lalu yang kedua, Marlowe tidak dapat menentukan harga pasar saham, tetapi mengetahui bahwa harga pasar paten adalah 150.000. Jadi dia nggak tahu harga pasar sahamnya berapa, tapi dia tahu nih harga patennya 150.000. Jadi jurnalnya adalah paten itu di debit itu sebesar 150.000. Lalu di kreditnya itu saham share capital atau saham biasa ya, itu sebesar 100, dan share premium di kredit ordinary atau biasa itu sebesar 50.000. Dari 150.000 harga patennya dikurang sama 100.000. Next. Lalu yang ketiga, Marlowe tidak dapat menentukan harga pasar saham maupun harga pasar paten. Jadi dia nggak tahu harga pasar sama harga patennya nih. Konsultan independen nilai paten itu sebesar $125.000 bersadar nilai sekarang perkiraan aliran kas. Nah, patennya berarti di debit 125.000. Lalu di kreditnya share capital ordinary atau biasa itu sebesar 100.000. Lalu sisanya 125.000 dikurang 100.000, yaitu 25.000 itu masuknya di kredit share premium dari saham biasa atau ordinary. Lalu selanjutnya ada biaya penerbitan saham. Jadi biaya langsung yang terjadi untuk menjual saham itu ada 4. Yang pertama ada biaya underwriting, yang kedua ada honor akuntan dan hukum, yang ketiga ada biaya cetak, sama yang terakhir ada pajak. Jadi itu semuanya di back dulu. Jadi itu semuanya harus dikurangkan pada hasil penerimaan penjualan saham. Baik, next. Selanjutnya ada reakuisisi saham. Perusahaan itu membeli saham yang beredar untuk yang pertama membagikan kelebihan kas kepada para pemegang saham yang efisien pajak. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan imbal ekuitas atau return on equity. Yang ketiga, memberikan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau memenuhi kebutuhan merger. Selanjutnya, mencegah upaya pengambil alihan perusahaan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Lalu yang terakhir, mempengaruhi pasar saham. Next. Ini ada membeli saham treasury. Jadi ada 2 metode yang dapat diterima. Yang pertama itu ada metode cost, itu lebih banyak diterapkan. Lalu yang kedua ada metode nominal atau nilai ditetapkan, saham treasury, mengurangi ekuitas. Nah, ini ada ilustrasi.
Pacific Company menerbitkan 100.000 saham biasa nominal $1 per lembar pada harga $10 per saham. Selain itu, perusahaan memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Lalu, jurnalnya itu equity, yaitu share capital ordinary $1 par 100.000 share issued and outstanding, yaitu sebesar $100.000. Lalu share premium ordinary itu $900.000. Return earning-nya berarti $300.000 dan total equity-nya jadi $1.300.000. Next. Nah, jadi lalu bagaimana kalau pada 20 Januari 2011 si Pacific membeli 10.000 lembar saham pada harga $11 per saham. Pacific mencatat itu sebagai berikut. Yang pertama, ada di debit saham treasury sebesar $110.000, lalu di kreditnya yaitu kas sebesar $5.000. Lalu pada bagian ekuitas spesifik setelah membeli saham treasury itu adalah sebagai berikut. Equity berarti share capital ordinary-nya $1 par $, 100.000 share issue and outstanding-nya itu sebesar $100.000. Lalu share premium ordinary-nya $900.000, return earning-nya $300.000 sama yang kayak tadi. Namun di sini ada pengurangan atau less, itu cost of treasury share, itu dia masuknya ke 10.000 shares, itu sebesar $110.000. Total equity-nya jadi $1.190.000. Lalu penjualan saham treasury itu ada di atas cost sama di bawah cost. Keduanya meningkatkan aset total dan ekuitas. Lalu selanjutnya ini ada penjualan saham treasury di atas cost nih misalnya. Misalnya tuh Pacific itu membeli saham treasury 10.000 lembar pada harga pada $11 per saham. Sekarang perusahaan menjual 1.000 lembar saham treasury pada harga $15 per saham dan pada 10 Maret. Jadi Pacific membuat jurnal sebagai berikut. Di debitnya berarti kas sebesar $125.000. Lalu di kreditnya itu share treasury sebesar $100.000 dan $125.000 dikurang $100.000 itu $25.000 menjadi share premium treasury. Next. Nah, bagaimana kalau penjualan treasury di bawah cost? Pacific tuh menjual 1.000 saham treasury lagi pada 21 Maret pada harga $8 per saham. Perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Di debitnya itu berarti kas sebesar $8.000. Lalu share premium treasury di debit juga sebesar $3.000. Itu share premium ini dari treasury share-nya itu kan tadi 11.000 ya di kredit. Itu 11.000 dikurang 8.000 jadi di debitnya share premium treasury sebesar 3.000. Jadi yang tadinya kalau di atas cost itu tadi share premiumnya di kredit, tapi kalau misalnya share premiumnya di debit itu di bawah cost. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Sarah. Oke, selanjutnya itu ada ilustrasi PDI misalkan Pacific menjual 1.000 lembar saham treasury lagi pada harga $8 per saham pada 10 April. Nah, berarti itu di atas itu ada share premium treasury-nya di tanggal 21 Maret ada 3.000 di debit dan di kreditnya ada di tanggal 10 Maret sebesar 4.000 dan jadi 1.000. Nah, terus di kasnya itu ada 8.000, terus di share premium treasury menjadi 1.000 di debit, return earnings ada 2.000 di debit, dan selanjutnya treasury shares-nya di kredit sebesar 11.000.
Nah, selanjutnya itu pembatalan saham treasury. Keputusan yang mengakibatkan pembatalan saham treasury dan penurunan jumlah saham yang diterbitkan. Saham preference, fitur yang biasa melekat dalam saham preference. Yang pertama, saham preferensi terhadap dividen. Kedua, preferensi terhadap aset pada waktu perusahaan dilikuidasi. Ketiga, dapat ditukar dengan saham biasa. Keempat, label menurut opsi perusahaan. Kelima, tidak memiliki hak suara atau non-voting. Nah, ini adalah saham preferensi. Apa aja itu saham preferensi fiturnya? Fitur saham preferensi itu kumulatif, berpartisipasi, convertible, collectible, sama redeemable. Perusahaan dapat melekatkan preferensi atau restriksi apapun sepanjang tidak melanggar UU Perseroan. Nah, ini ada contoh ilustrasi Bishop CEO menerbitkan 10.000 lembar saham preference, nominalnya itu 10 euro per lembar, pada harga 12 euro per saham dengan tunai. Nah, Bishop ini mencatat penerbitan sebagai berikut. Yaitu berarti kasnya itu ada di debit 120.000, yaitu dari 12 dikali 10.000. Nah, modal saham preference itu modal saham preference itu ada di kredit sebesar 100.000 dan agio saham preference-nya ada di kredit sebesar 20.000. Kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dengan jumlah yang sama dengan laba ditahan secara legal yang tersedia. Mengapa? Yang pertama, karena memenuhi kesepakatan dengan kreditor. Kedua, memenuhi persyaratan pendirian oleh negara. Maaf. Selanjutnya yang ketiga, untuk menandai pertumbuhan dan ekspansi. Keempat, untuk meratakan pembayaran dividen. Kelima, untuk membentuk cadangan terhadap kemungkinan suatu kerugian. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis dividen. Nah, jenis-jenis dividen itu ada dividen tunai, dividen likuidasi, dividen properti, dan juga dividen saham. Semua dividen ini, kecuali dividen saham, mengurangi ekuitas total dalam perusahaan. Selanjutnya masih di kebijakan dividen. Nah, kalau dividen tunai ini tuh Dewan Komisaris memutuskan untuk mengumumkan dividen tunai. Terus juga dividen tunai untuk yang diumumkan adalah kewajiban. Perusahaan tidak mengumumkan dan membagi dividen tunai kepada saham treasury. Nah, ini tuh ada tanggal-tanggalnya, itu ada 3 tanggal. Yang pertama ada tanggal pengumuman, yang kedua tanggal pencatatan, sama yang terakhir ada tanggal pembayaran. Selanjutnya masih di kebijakan dividen, ini contohnya. Roadway Freight Corp pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai 50 sen per saham untuk 1,8 juta lembar saham beredar yang dibayar pada 16 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 24 Juni. Nah, pada tanggal pengumuman 10 Juni ini berarti itu laba ditahannya 900.000. Nah, berarti di debit, terus utang dividennya itu ada di kredit sebesar 900.000. Nah, kalau pada tanggal pencatatan 24 Juni itu nggak dijurnalin. Terus kalau pada tanggal 16 Juni, yaitu berarti itu utang dividennya 900.000 di debit. Nah, berarti kas ini berkurang 900.000 di kredit. Dividen properti. Dividen yang dividen yang dibayar dengan aset selain kas. Selanjutnya, menyajikan properti yang akan dibagi pada nilai pasar, mengakui laba atau rugi.
Selanjutnya ada ilustrasi. Candler Inc. membagikan kepada pemegang sahamnya investasi dalam suatu sekuritas atau held for trading dengan cost sebesar $1.250.000 sebagai dividen. Terus perusahaan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2010. Akan dibagikan 30 Januari 2011. Nah, kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2011, pada waktu pengumuman sekuritas mempunyai harga pasar 2 juta dolar. Thunder membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman 28 Desember 2010. Nah, berarti itu investasi sahamnya itu ada di debitnya itu di tanggal 28 Desember 2010 yaitu $750.000. Nah, berarti utang dilaba atau rugi pemilikan belum direalisasi sebesar $750.000 di kredit. $750.000 di kredit. Nah, sedangkan berarti laba ditahan ini ada di debit sebesar 2 juta dolar. Uang dividen propertinya itu berarti nanti ada di kredit sebesar 2 juta dolar juga. Selanjutnya masih contoh, itu ilustrasi dari Candler membagikan kepada pemegang sahamnya investasi dalam sekuritas held for trading dengan cost sebesar $1.250.000 sebagai dividen. Perusahaan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2010. Akan dibagikan pada 30 Januari 2011. Kepada pemegang saham yang tercatat pada 15 Januari 2011, pada waktu pengumuman sekuritas mempunyai harga pasar 2 juta dolar. Tanda membuat jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal pembagian 30 Januari 2011. Uang dividen propertinya itu nanti ada di debit sebesar 2 juta. Yang 2011 itu. Nah, terus juga bakal ada investasi saham di kredit sebesar 2 juta dolar. Masih di kebijakan dividen. Nah, ini tuh ada dividen likuidasi, yaitu semua dividen yang tidak didasarkan pada laba akan mengurangi jumlah modal disetor pemegang saham. Jadi itu nanti bakal mengurangi jumlah modal yang disetor oleh pemegang suatu saham. Masih contoh kebijakan dividen. Contohnya ada Fund Corporation memiliki saham biasa yang beredar sebesar 1.000 lembar, nominalnya itu ada 100 euro per lembar. Jadi satu sahamnya itu harganya 100 euro. Nah, dan laba ditahannya ini tuh ada 50.000 euro. Kemudian, perusahaan ini mengumumkan dividen saham 10%. Perusahaan menerbitkan, jika Fund mengumumkan dividen saham 10%, perusahaan menerbitkan 100 saham tambahan kepada para pemegang saham. Jika harga pasar saham pada waktu dividen saham sebesar 130 euro per saham, nah jurnalnya itu adalah, jadi itu ada laba ditahan itu sebesar 13.000 euro di debit. Selanjutnya ada dividen saham biasa dapat dibagikan sebesar 10.000 euro di kredit. Dan agio saham biasanya itu nanti ada di kredit sebesar 3.000 euro.
Nah, masih di Fund Corporation. Nah, Fund Corporation ini memiliki saham yang biasa beredar sebesar 1.000 lembar, sebanyak 1.000 lembar. Nominal itu 1 per lembar. Dan laba ditahannya itu sebesar 50.000 euro. Jika Fund mengumumkan dividen saham 10%, perusahaan akan menerbitkan 100 saham tambahan kepada para pemegang saham. Jika harga pasar saham pada waktu itu, dividen sahamnya sebesar 130 euro per saham. Nah, nilai ini adalah, nah berarti tuh dividen sahamnya itu biasa dapat dibaginya itu bakal 10.000 euro di debit. Nah, sama juga dan modal saham biasanya, share capitalnya biasa itu 10.000 euro di kredit. Selanjutnya, dividen saham. Penerbitan oleh suatu perusahaan sendiri kepada para pemegang saham secara pro atau merata, tanpa menerima imbalan sedikit pun. Jika dividen saham kurang dari 20-25%, saham biasa yang beredar perusahaan akan mentransfer sebesar harga pasar saham dari laba ditahan, yaitu dividen saham kecil. Kebijakan di kebijakan dividen, ini ada pemecahan saham, yaitu menurunkan harga pasar saham, dan juga tidak ada jurnal untuk mencatat pemecahan saham, terus juga bisa menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah lembar saham. Ini contohnya di bawah, equity before 2-for-1 split, yaitu yang pertama ini ada share capital ordinary-nya 1.000 share per 100 H, berarti 1.000 dikali 100 berarti 100.000 dolar, terus retainers earnings-nya 50.000. Jadi nanti itu kayak penurunan saham, jadi nanti bakal 150.000. Nah, equity after, ini sebelumnya itu 150.000. Jadi kita ordinarnya 2.000 share per 50. Jadi nah, jadi itu nanti 100.000 dolar. Kita 150.000, nanti dijumlahin jadi 150.000. Perbedaan saham dan dividen saham. Dividen saham sebesar 20-25% dari jumlah saham yang sebelumnya beredar. Nah, pengaruhnya ini terhadap harga pasar sama dengan pemecahan saham yang sebelumnya dijelaskan. Nilai nominal yang ditransfer ini dari laba ditahan ke modal suatu saham. Kebijakan dividen. Mengumumkan saham 30 pada 20 November diserahkan kepada pemegang saham yang ditetapkan pada 12 Desember. Pada tanggal pengumumannya, 1 juta saham nominal 10 dolar per lembar beredar dengan harga pasar 200 dolar per saham. Nah, jurnal ini itu at the date of declaration di tanggal November 20. Berarti return net earning-nya itu 3 juta dolar. Dan ordinary share dividends distributable-nya itu 3 juta di kredit. Berarti completion-nya itu 1 juta share dikali 30%, dan jumlahnya berarti 300.000. Nah, terus di sana nih 300.000 additional share dikali 10 dolar per value, jumlah jadi 3 juta dolar. Kalau at the date of distribution Desember tanggal 29,
Ordinary shares dividend distribu distributable-nya 3 juta dolar. Nah, berarti shares capital ordinary-nya itu juga 3 juta dolar di kredit. Penyajian laporan perubahan ekuitas. Nah, ini tuh ada di tanggal balance di tanggal Desember 31, 2010. Share capitalnya itu 600.000, return net earningnya 120.000, unrealized holding gains loss on non-trading equity investmentnya 22.000, unrealized holding gain loss on property, plants, and equipmentnya 15.000 dolar. Nah, berarti ini nanti untuk 797.000 dolar. Nah, issue of ordinary shares-nya itu 200.000, dikasih share capital itu 200.000, jadi total 200.000. Nah, total komprehensifnya itu, total comprehensive income-nya itu ada di return earning 70.000, unrealized holding gain loss on non-trading equity investment 11.000, unrealized holding gain loss on property, plant, and equipment-nya 8.000, jadi totalnya itu nanti 89.000. Nah, dividends. Nah, dividends ini dari return earning-nya berarti dikurang 20.000. Totalnya juga dikurang 20.000. Ini dijumlahin semuanya nanti. Nah, berarti balance di Desember tanggal 31 Desember 2011, share capital itu 18.000 karena 600.000 ditambah 200.000. Nah, return net earnings-nya itu berarti 120.000 ditambah 70.000 dikurang 20.000. Berarti hasilnya 170.000. Nah, kalau unrealized holding gain loss and non-trading equity investment-nya itu berarti totalnya dari balance Desembernya tadi yang pertama itu 22.000 dolar, terus ditambah sama income-nya 11.000 jadi 33.000 dolar. Nah, kalau unrealized holding gain loss on a property, plant, and equipment-nya itu di balance Desember yang pertama yaitu di tanggal di 2010 itu 15.000 dolar. Nah, terus income-nya itu ada 8.000, jadi ditambah totalnya, jadi di balance Desember tanggal 31 2011 itu ada 23.000 dolar. Nah, berarti total keseluruhannya itu ada 1.026.000 dolar. Penyajian dan analisis ekuitas. Maaf. Analisisnya itu ilustrasinya Garber Inc. memperoleh laba sebesar 360.000. Mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar 54.000 dolar. Dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasanya itu sebesar 2.550.000 dolar. Berarti rate of returns on ordinary share equity sama dengan net income dikurang preference dividends dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Berarti tadi tuh net income itu sebesar 360.000 dolar dikurang sama preference dividends 54.000 dolar. Nah, berarti dibagi sama average ordinary shareholders equity-nya sebesar 2.550.000 dolar. Nah, dijumlahin semua hasilnya itu 12%. Selanjutnya masih di ilustrasi, Troy CEO memiliki modal pemegang saham 1
Transcript. KCO memiliki modal pemegang saham 1 juta dolar dan 100 lembar saham biaya yang beredar. Berarti book value per share-nya itu sama dengan ordinary shareholders equity saat dibagi dengan outstanding shares-nya. Nah, kan yang tadi saya jelaskan, berarti itu modal pemegang sahamnya kan 1 juta dolar. Nah, berarti taruh di ordinary shareholders equity. Nah, kan 100 ribu lembar saham biaya yang beredar. Berarti di outstanding shares. Berarti 1 juta dolar dibagi 100 ribu, berarti 10 dolar per share-nya. Oke, pertama-tama terima kasih kepada terima kasih kepada Pak Sparta karena telah memberi kesempatan. Terima kasih banyak kepada Pak Sparta karena telah memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan chapter 15 yaitu equity. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah tapi disengaja maupun tidak disengaja ataupun sedikit-sedikit ketawa. Maaf, terima kasih banyak dan semoga materi ini bisa membantu penilaian untuk kita dan semoga kita bisa mendapatkan A plus di matkul ini. Terima kasih banyak Pak Sparta telah memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan di chapter 15 ini. Semoga kita juga bisa masuk itu Pak Sparta. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi Pak, maaf, ini tuh Salsa juga ada 1-2 patah kata. Silakan Salsa sebagai uh, ketua 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 Hima Akuntansi. Silakan. Terima kasih juga Pak Sparta untuk memberikan kesempatan kami menjelaskan chapter ini. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya pengetahuan kami juga masih terbatas. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sekian dari kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.